أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah sampai pada saat ini kita masih diberi kekuatan olehnya, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan kesehatan, sehingga dengan kekuatan-kekuatan itu kita mampu melaksanakan sebahagian dari kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang sebelumnya kita melaksanakan qobliyahnya. Kemudian setelah kita melaksanakan ibadah sholat itu, kita melaksanakan ibadah thalabul ilmi. Tema yang akan kita bahas seperti yang telah diungkapkan oleh pengatur acara mengenai masalah doa. Saya lebih condong kepada kalimat doa, bukan doa. Karena doa itu adalah dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab. Kalau dibaca do dengan do, itu bukan permohonan. Jadi kalau secara bahasa Arab itu ad-du'a, dal, bukan ad-do'a gitu. Sekalipun itu sudah menjadi bahasa kita, ya. Ke dalam bahasa kita disebut doa. Tapi saya sering melihat di dalam kitab-kitab atau buku-buku karya orang Indonesia rata-rata memakai doa gitu. Karena sudah menjadi bahasa kita sekarang gitu. Seperti salat gitu ya. Padahal so ya, bukan sa. Kita bahasanya sudah salat belum? Padahal salat. Ini juga ad-du'a. Berangkat dari sebuah keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Biasanya berapa jam? 1 jam. 30 menit ya. Sejam kurang aja ya. Ya. Takut kelamaan. Dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang sahabat yang ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib atau Madinah, beliau masih dilahirkan baru sekitar 3 tahun. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah itu beliau baru 3 tahun. Makanya wajar dalam hadisnya, saya pernah menginap dengan bibiku Maimunah, istri Rasulullah. Dan Ibnu Abbas pernah sholat mengikuti Nabi sholat malam di sebelah kiri, lalu oleh Rasul dialihkan ke sebelah kanan. Nah, itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga pernah mendengar dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah
buang air kecil itu sambil berdiri. Tidak puas dengan penjelasan Abu Hurairah, Ibnu Abbas ngintip Rasulullah ketika buang air. Ketika Rasulullah mau buang air itu diintip gitu. Ternyata Rasulullah berdiri gitu. Nah, ini menandakan bahwa jongkok itu lebih baik sekalipun tidak jadi dosa ketika berdiri gitu. Nah, itu Ibnu Abbas. Dan pernah mendapatkan satu doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau dengan kalimat sampai dielus ya kepalanya. Nah, ini kebiasaan Rasulullah kepada anak kecil itu dielus kepala bagian belakang. Itu nikmat sekali kalau seorang umpamanya guru mengelus santrinya yang masih ya anak-anak itu dielus, terasa tentram oleh santrinya itu. Makanya Ibnu Abbas itu terasa tentram dekat Nabi itu. Padahal Ibnu Abbas itu adalah putra dari paman Nabi, yakni Abbas, atau dalam bahasa Sunda uaknya gitu ya. Karena Abdullah itu kan bungsu. Berarti ke Nabi apa ya? Kakak ya. Tapi dia adalah keponakan dari Maimunah dan dinikahi oleh ibunya, itu dinikahi oleh Abbas, maka ke Nabi itu bisa sifat adek atau keponakan gitu. Kan kita juga sering ada ya yang ini ke sini, yang ini akhirnya ini kakak tapi adek. Ini paman tapi ponakan umpamanya ya, atau yang lainnya gitu. Nah, Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu biddin wa 'allamhu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan kelak ini anak nih dipahamkan dalam agamanya, paham dalam Islam, dan diajarkan kepada dia keluasan dalam Al-Quran, takwil, tafsir. Makanya ada tafsir Ibnu Abbas, ahli tafsir. Makanya dalam hadis ini Ibnu Abbas berkata, tuliyat hadhil ayah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dibacakan ayat ini di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa? Lalu dalam hadis itu dikatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Surat apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Surat Al-Baqarah. Nah, ketika di hadapan Nabi dibaca ayat ini, karena Nabi itu kadang-kadang menyuruh seorang sahabat untuk membacakan beberapa ayat gitu ya. Yang sering disuruh itu adalah seorang qari'ah pada masa Nabi, yakni Ibnu Mas'ud. Perawakannya kecil gitu, tapi suaranya hebat, lantang ketika membaca. Di hadapan Nabi, coba Mas'ud umpamanya gitu, bacakan ayat ini. Itu Nabi ya. Bukan berarti Nabi tidak hafal gitu, tapi ingin mendengarkan bacaannya sahabat yang suaranya merdu. Nah, di antara ketika dibacakan ayat ini, salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, berdiri dulu ya, berdiri. Kalau berdiri berarti apa yang dibacakan itu ngerti. Yang dibacakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas mengerti apa yang tertera, terkandung
dalam ayat itu. Lalu berdiri, faqala, setelah berdiri berkata, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Berdoalah kepada Allah untukku supaya setiap aku memohon kepada Allah diijabah, dipenuhi. Jadi hanya meminta kepada Rasulullah, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, supaya setiap ada permohonan dari dia, doa dari dia, dikabulkan oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah. Ini juga bahasa yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Qabul itu kan menerima, kabul di kita. Ijab kabul. Padahal ijab qabul. Serah terima begitu. Supaya ketika aku, kata Sa'ad, memohon kepada Allah, dijadikan permohonan itu diijabah. Inilah juga yang dikatakan dengan permohonan kepada orang lain tapi untuk dirinya. Minta didoakan kepada orang lain tapi untuk dirinya, yang disebut dengan istilah wasilah. Berwasilah kepada Nabi supaya dirinya didoakan. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas juga kan bisa berdoa. Seperti ibu atau bapak datang kepada kiai yang terkenal, katakanlah hafal Al-Qur'annya, hafal hadisnya, katakanlah menurut kita lebih dekat dengan Allah dibanding dengan kita, datang kepada kiai itu meminta, Pak Kiai doakan aku supaya aku begini. Nah, ini yang disebut dengan berwasilah kepada kiai untuk mendoakan dirinya, padahal dirinya juga bisa berdoa. Kita juga bisa berdoa sebetulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga bisa berdoa memohon kepada Allah. Tapi dia yakin doanya Rasul itu lebih mustajab kan gitu. Karena dekat dengan Allah. Akhirnya dia meminta kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah supaya setiap dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permohonan itu diijabah, diterima, dikabulkan. Nah, setelah begitu Rasulullah diam? Tidak. Ada amanat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun amanat tersebut waktu itu kepada Sa'ad, tapi melihat keumuman lafaz yang disampaikan kepada kita pun bisa. Asbabul wurudnya kepada Sa'ad doa itu atau apa syarat itu. Tapi karena secara umum bisa dilaksanakan oleh kita, maka kita pun bisa, asal sama persis seperti yang diamanatkan kepada Sa'ad. Sama seperti beberapa doa kan diajarkan kepada sahabat, termasuk kepada umpamanya salah seorang sahabat, jangan kau tinggalkan setelah sholat itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diajarkan kepada seorang sahabat. Tapi kita pun bisa melaksanakan doa tersebut. Ini juga amanat yang pada waktu itu dialamatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi berlaku amanat itu untuk kita. Apa amanatnya? Ya Sa'd, atib mat'amaka
takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, atib mat'amaka, bersihkan apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu makan, apa yang kamu nikmati. Takun mustajabad dakwah, pasti doa kamu diijabah. Lalu Nabi bersumpah begini, walladzi nafsi Muhammad biyadihi, demi Allah, maksudnya begitu. Innar rajula la yadafa luqmata haramin fi zawfihi fama yataqabbal minhu arba'ina yauman wa ayyuma abdun nabata lahmuhu minasy-syahti war riba pannaru aulabi. Demi Allah, sesungguhnya seseorang yang dalam mulutnya sesuatu yang haram, yang dimakannya itu sesuatu yang haram, bagaimana akan diterima doanya? Bahkan paling tidak, kata Rasulullah, arba'ina yauman, 40 hari. Mau doa, kita berdoa, sebelum berdoa kita mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Bagaimana doa itu akan diterima, akan diijabah? Paling tidak 40 hari itu sudah tidak diterima, karena kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Lalu kata Rasulullah, siapapun hamba Allah yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, yang dilarang, war riba, dan riba juga kan haram ya, pannaru aulabi, maka yang lebih layak untuk daging itu, kita tumbuh daging di sini darah, tapi dari barang yang haram, maka kata Rasulullah, yang lebih layak untuk daging itu sebetulnya bukan apa-apa, neraka, api. Makanya Rasulullah mengamanatkan kepada Sa'ad, atib mat'amaka, bersihkan apa yang menjadi konsumsi kamu, makanan kamu. Apakah itu dari haram yang secara zatnya? Saya kira kalau haram zatnya bagi umat Islam di Indonesia sudah sama-sama kita tahu. Bahkan ketika mendengarnya saja sudah diibaratkan dalam tanda kutip najis gitu ya. Dulu waktu saya masih sekolah di pesantren, pernah heboh peristiwa mie instan. Ya katakanlah super mie atau mie yang ada mie ya. Yang ada semacam minyak babinya. Itu sampai heboh tuh. Di stop tuh oleh umat Islam waktu itu. Sampai yang punya perusahaannya kelepekan gitu ya. Jadi wajar kalau umat Islam kompak ya. Satu jenis makanan saja umpamanya kompak, tuh ruginya luar biasa. Maka yang diminta itu kan ulama untuk meredamkan itu. Sampai di televisi dulu itu ulama makan bersama tuh mie untuk mereda umat dan menyaksikan bahwa ternyata kiai juga sudah makan. Artinya tidak ada tuh. Itu ramai. Itu baru minyaknya, apalagi dagingnya dan lain sebagainya. Tapi kita kadang-kadang kurang memperhatikan dari sisi cara
cara mendapatkan, padahal haramnya sama. Haram zat seperti babi yang disembelih bukan karena Allah, bangkai, itu haram zat ya. Tapi haram cara, nah ini yang kurang diperhatikan. Haram mendapatkan, menipu, korupsi, dengan haram babi, daging babi itu sama, haram. Tapi coba kalau ke zatnya itu kita mampu untuk meninggalkan, tapi ke caranya, makanya wajar di Indonesia banyak terjadi ya mengkorupsi, padahal haram, tapi tidak merasa, seolah-olah itu bagiannya, bagian konsumsinya. Padahal kata Rasulullah, kullu lahmin nabata haramin pannaru aulabih. Itu dalam hadis yang lainnya. Kullu lahmin nabata min haramin pannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, maka yang lebih layak bagi daging itu adalah neraka. Bagaimana akan dimustajab doa? Sebagai perbandingan, amanat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan pernah diberi amanah oleh Umar bin Khattab sebagai penguasa di Kufah. Kufah itulah kalau sekarang Irak Iran lah, Kufah, dan pernah dijadikan sebagai ibu kota oleh khalifah yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Itu bukan di Madinah ya, tapi pindah ke Kufah waktu masa Ali bin Abi Thalib. Irak sekarang atau Iran yang sekarang menjadi bagian kebanyakan di kalangan sana, umat sana itu adalah kelompok Syi'i ya, kelompok Syiah. Bahkan ada tempat di situ ya yang disebut dengan Karbala. Karbala itu adalah tempat di mana cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantai di situ sebelumnya itu. Beberapa orang dengan pasukan ternyata diserbu sampai dipenggal lehernya dan digusur kepalanya ke hadapan penguasa waktu itu, Yazid bin Muawiyah kalau tidak salah. Itu di Karbala, adanya di Irak. Kalau di kalangan Syi'i, tanah Karbala itu tanah yang suci dibanding dengan Mekah. Makanya berusaha untuk dipindahkan kota suci itu ke Karbala. Maka hajinya pingin mereka itu pindah ke Karbala. Tapi sampai sekarang nggak laku-laku gitu. Bikin Ka'bah sendiri, tapi nggak laku. Hanya sekitar orang itu aja. Dan orang yang sholat membawa tanah Karbala itu, wah, fadilahnya sangat besar sekali. Makanya di kalangan Syi'i ketika sholat, kalau ada bungkusan kecil itu disimpan di tempat sujud, nah itu merupakan salah satu pertanda dia punya tanah gitu. Itu jutaan ya untuk mendatangkan tanah segitu, dijualin gitu. Dijualin, ini penghapus dosa. Bahkan bisa menjadi kalau kita berjamaah 27 derajat, mereka itu bukan 20 ribuan tuh kalau pakai tanah Karbala di tempat sujud. Makanya suka disimpan di situ. Jadi kalau ada orang yang menyimpan itu bukan tapi menyimpan tanah di situ, nah itu
indikasi adanya kelompok itu, indikasi dia penganut Syi'i. Dan salah satu yang digandrungi memang oleh kaula muda karena adanya nikah, sebetulnya bukan nikah ya, gitu ya, bukan nikah, ada kawin kontrak yang disebut mut'ah, dan boleh beberapa hari bahkan beberapa jam juga boleh, sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam ijab kabulnya. Pokoknya saya ke sini, ternyata ketemu, sekalipun dia punya suami ya, itu di kalangan Syiah itu boleh. Mau nikah dengan saya? Mau. Tapi berapa dong? Pokoknya ya nih, salah satu contoh, berapa maharnya? 3 juta. 3 juta mah cuma 2 jam. Nggak apa-apa 2 jam. Itu terjadi. Saya nikahin kamu dengan mahar selama 3 jam. Ketika sudah 3 jam, udah pisah dengan sendirinya. Atau 1 tahun pokoknya pisah setelah, tidak ada talak, tidak, karena sudah ditentukan gitu. Nah ini salah satu yang digandrungi oleh kaula muda, terutama di kalangan anak-anak kampus, sampai oleh almarhum Amin Jamaluddin diceritakan di sebuah kampus itu, sampai si wanita itu berkeliling sampai pindah lagi ke yang semula tuh, ke sini lagi gitu, selama kurang lebih 10 tahun. Setahun ke sini, kemudian lepas oleh muridnya, lepas entah berapa bulan oleh muridnya lagi, terus sampai bergilir. Karena menurut mereka, keyakinan mereka sah. Nah itu adanya di belahan Irak. Nah dulu di Kufah ya, pernah Umar mengutus menjadi gubernur di Kufah. Salah satunya pertama itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sudah dikuasai itu. Padahal itu raja besar itu Persia itu, tapi oleh Islam dikuasai itu. Yang pernah merobek-robek surat dari Rasulullah itu ya raja itu Persia. Persia itu Iran lah sebetulnya kalau sekarang. Mengirim Rasulullah surat ke Raja Najasyi, ke Raja Heraklius, ke raja yang lain, termasuk ke Raja Persia, Kisra Persia. Semuanya diterima itu suratnya. Cuma ada yang menerima ajakannya, seperti Raja Najasyi, sampai adanya ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah sholat gaib, karena di situ belum ada yang menyolati Rasulullah di Madinah tuh, karena jauh. Ada juga yang tidak menerima, tapi dengan tidak menerima baik-baik saja, seperti Heraklius. Ada juga ketika menerima dan dibaca, sobek di hadapan yang nganterinnya, sobek. Sampai Rasulullah mengatakan, suatu saat kerajaannya akan terkoyak juga oleh kalian nanti itu. Dan pada masa Umar bin Khattab waktu itu. Nah, Umar bin Khattab mengutus di situ dijadikan sebagai gubernur, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika sudah menjadi penguasa di situ, ada yang saka ahlul Kufah, mengadu penduduk Kufah, maksudnya ke Umar ya, tentang perilaku Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada yang mengadu kepada Umar tentang kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana Umar, sikap Umar? Langsung berhentikan dulu Sa'ad, mulai sekarang berhenti kamu jadi gubernur. Sa'ad bingung. Ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk?
Tiba-tiba langsung diberhentikan. Ujug-ujug dapat surat pemberhentian. Inilah Umar. Sekalipun sebetulnya Umar masih percaya dalam hatinya kepada Sa'ad, tapi untuk mereda itu berhenti. Kamu berhenti dulu. Penggantinya ini. Setelah itu baru mengadakan cek. Diutus satu orang atau beberapa orang ke sana. Ada apa sebetulnya dengan Sa'ad itu? Diutus beberapa orang, sebar di semua masjid. Jadi intel ya. Kalau sekarang itu intel. Di masjid ini, di masjid ini. Dan mengatakan hampir semua jemaah hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Kecuali hanya satu masjid yang di situ dalam riwayat Bukhari ada yang bernama Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah, oh iya betul, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam pembagiannya nggak adil. Dalam menghukum tidak adil juga. Sholatnya juga lama. Nah itu sampai diceritakan masalah sholat ya. Dipanggil Sa'ad oleh Umar. Benarkah? Bagaimana kamu di situ itu sholatnya? Kata Sa'ad, aku sholat sebagaimana yang aku lihat sholat Rasulullah. Sholat Isya umpamanya. Aku di 2 rakaat pertama biasa seperti Rasulullah lakukan. Kata Umar, aku pun mengira begitu. Aku tidak percaya sebetulnya kepada yang, tapi ada satu masjid itu mengatakan kamu juga tidak adil dalam pembagian. Kan ada pembagian ghanimah ya, harus dibagikan. Ini belum dibagikan sudah diambil maunya oleh khalifah, oleh gubernur sebagian. Nah di semacam fitnah itu ya, dolim. Nah disitulah Sa'ad bin Abi Waqqas memohon kepada Allah, ya Allah, kalaulah Usamah atau orang ini, tidak disebutkan sebetulnya, cuma oleh periwayat yuqalu lahu Usamah bin Qatadah itu dalam hadisnya itu. Seandainya orang ini salah, mohon ya Allah, panjangkan dia umurnya. Mau didoakan panjang umur? Seakan baik kan? Kan banyak yang memohon supaya dipanjangkan umur. Saat memohon kepada Allah, orang ini yang telah memfitnah, ya Allah panjangkan dia umurnya. Wah hebat itu begitu. Tapi ini doa Sa'ad. Wa atil faqrahu, panjangkan kepakirannya. Kalau panjang umur saja kan mungkin siap ya. Sekalipun kalau panjang umur amalnya jelek, mendingan panjang umur amalnya baik. Ya, pinginnya kan begitu. Tapi kalau memilih sedikit umurnya tapi banyak amalnya. Kayak ada seorang sahabat baru masuk Islam, ikut perang, meninggal. Kata Rasulullah, qalilu amaluhu wa kasiru jazaa'uhu. Sedikit amalnya tapi besar pahalanya. Baru masuk Islam, ada perintah perang, dia ikut perang, meninggal syuhada karena baru masuk Islam, kan belum pernah sholat umpamanya, pernah ini ibadah ini, baru perang, meninggal, masuk surga langsung. Amalnya sedikit tapi pahalanya hebat. Nah, mendingan yang begitu. Nah ini wa'atil faqrahu, panjangkan umurnya. Wa aridhul fitan, dan balikan fitnah
yang menimpaku kepada dia. Cuma itu saja. Sampai pada masa Khalifah Ali masih ada. Dan kelakuannya begitu. Sampai digambarkan oleh seorang ahli hadis, saking sudah tuanya disebut Syekhun Kabir. Syekh itu bukan guru di situ ya. Tua banget gitu, tua bangka gitu ya. Bukan guru. Syekh di situ, Syekhun Kabir. Sampai si ininya nih, kelopak matanya itu menutupi mata. Jadi ke sini. Jadi kalau mau lihat itu si kelopak matanya diangkat. Siapa itu gitu. Diangkat karena menutup mata. Dan kelakuannya kalau ada perempuan cantik itu apa ya? Menurut kita genit gitu. Godain. Padahal sudah tua. Dia cicitnya kalau melihatnya itu ini kecicit katakan gitu ya. Cucu genit. Dan ketika ditanya kenapa sampai begini, artinya mereka tahu dia panjang umur. Dia mengaku asobatni da'wata Sa'din. Aku terkena doanya Sa'ad. Pertama saat mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doanya mustajab. Yang kedua, di situ ada semacam dakwatul madlum. Saat mustajab dakwahnya, apalagi dia didolim. Menurut kita difitnah gitu. Fitnah menurut kita ya. Karena kalau fitnah menurut dalam bahasa Arab, fitan itu artinya huru hara gitu ya. Kekacauan fitnah. Fitnah menurut kita ya. Didolim, maka wajar doanya mustajab. Nah dari situ kita bisa mengambil satu ibrah, pelajaran. Pertama, kita harus takut kepada seseorang yang difitnah, apalagi dia seorang mukmin yang menjaga makanannya akan doanya. Dan kita pun harus merasa yakin ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang halal selamanya, maka yakinlah bahwa doa itu akan mustajab. Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, maupun untuk orang lain. Karena doa itu bagi kaum muslimin jangan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kasihkan kepada yang lain, kepada keluarga, anak, istri, suami, baik itu yang masih ada maupun yang sudah meninggal, dan juga kepada yang lain sesama kaum muslimin. Karena tidak ada pemisah, sekalipun dipisahkan oleh sebuah benua atau negara, asal dia seorang muslim, maka keterikatan itu masih ada. Dalam hukum Islam, beda agama tidak menjadi ahli waris. Tapi bukan berarti tidak boleh diberi, itu mah diberi gitu. Tapi dalam agama Islam, beda agama itu bukan ahli waris. Makanya ketika Nabi Nuh mengadukan kepada Allah tentang Kan'an,
Kita kan kenalnya sama yang baungnya ya, yang nakalnya, anak itu. Padahal Nabi Nuh itu ada beberapa anak yang soleh. Tapi yang terkenalnya kan Kan'an. Kan'an itu ya negeri ya sekitar Palestina itu. Kanaan. Ketika tenggelam itu mengadu kepada Allah. Tapi dalam Al-Quran laisa min ahlik, kan gitu. Kan'an itu bukan ahlimu. Maksudnya tidak seagama. Jadi biarkan. Sekalipun itu anak beda agama tuh. Makanya dalam hukum waris tidak saling mewarisi itu. Karena perbedaan agama. Tapi bukan berarti tidak boleh diberi. Diberinya artinya bukan bagian warisan gitu. Diberi pokoknya kasihkan saja. Sama seperti anak pungut katakanlah, anak asuh. Dari mulai bayi diasuh. Dalam ahli waris tidak termasuk dia ahli waris. Karena bukan anak kandung. Sekalipun dari bayi, bahkan bisa jadi menjadi ghair mahram untuk ayahnya atau untuk suami dari ibu itu, atau untuk ibu dari suami itu. Kalau dia laki-laki bukan mahram terhadap ibunya, ibu angkatnya. Kalau dia perempuan bukan mahram untuk suaminya. Tapi kan kita kadang-kadang dari kecil padahal bukan mahram tuh. Bukan muhrim, mahram ya. Kalau muhrim itu orangnya ihram ya. Bahasa itu. Kalau mahram itu yang haram dinikahi artinya kerabat. Itu berarti bolehnya. Nah, itu hati-hati. Nah, dalam agama itu sampai begitu ya. Makanya Rasulullah memerintahkan silahkan. Oleh karena itu salah satu kewajiban bagi khatib di kalangan Syafi'iyah wajib untuk berdoa bagi kaum muslimin dan muslimat itu. Salah satu rukun khutbah di kalangan Syafi'iyah itu. Makanya sering kita dengar Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina, untuk seluruh gitu. Itu di kalangan Syafi'iyah menjadi satu hal yang wajib tuh dalam doa ketika khutbah Jumat. Nah, jadi salah satu syarat untuk mustajab dakwah itu adalah konsumsi kita. Bahkan tadi dikatakan oleh Nabi sampai bersumpah setiap yang kita konsumsi bagaimana doa itu akan didengar oleh Allah. Padahal satu yang haram kita konsumsi 40 hari tidak diterima, apalagi kalau selamanya gitu. Tapi kita harus tahu kenapa dia itu minta ini itu intinya bukan mustajab. Ada istilah istidraj. Istidraj itu kalau diberi tapi sebetulnya sengaja gitu. Sengaja bukan untuk memuliakan tapi untuk menghinakan sebetulnya. Ada istilah Sunda itu disungkun. Diberi tapi sebetulnya itu untuk melenyapkan supaya gampang. Kan kadang-kadang kita iya ya kalau yang kafir kok dikasih gitu. Di samping itu adalah hasil dari sebab akibat sebetulnya dia bekerja gitu. Tapi kadang-kadang kita ada istilah istidraj. Diberi tapi sebetulnya untuk ditibakan sesuatu yang fatal dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja gitu. Nah, itulah di antara syarat doa untuk mustajab itu yang diamanatkan
khususnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai ada peristiwa-peristiwa dalam hadis sahih riwayat Bukhari bagaimana doanya Sa'ad sampai mustajab. Sehingga para sahabat ketika melihat Sa'ad itu, ya Sa'dun, doakanlah saya, karena tahu gitu. Jadi sahabat juga ada yang meminta kepada sahabat gitu, Sa'ad doakan saya gitu. Padahal tingkat sahabat gitu. Saya kan sering pokoknya ke guru, pokoknya datang, ya kiai atau ustadz doakan saya sebenarnya. Itu wajar, karena dianggap dia itu lebih, menurut kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di kalangan sahabat juga. Ada yang meminta ke ini. Sampai Umar meminta kepada Abbas ketika Rasulullah sudah meninggal. Ya Abbas, ya paman Nabi, doakan saya. Bahkan ketika musim kemarau, kepada Abbas, ya Abbas, berdoalah kepada Allah, salatlah kamu jadi imam. Berdoa, turun hujan. Karena dianggap dia yang hebat waktu itu oleh Umar bin Khattab melalui wasilah Abbas bin Abdul Muthalib waktu itu. Nah, anaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu maksudnya Abdullah sebetulnya ya. Abdullah anaknya Abbas. Ibnu itu anaknya, Abbas. Namanya Abdullah. Jadi kalau di sahabat ada Ibnu, itu artinya anaknya. Tapi maksudnya Abdullah. Ibnu Umar, anaknya Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Jubair, Abdullah bin Jubair. Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Karena dulu banyak yang namanya Abdullah. Jadi sedikit-sedikit namanya Abdullah. Dan di Arab itu nama itu satu kata gitu. Abdullah, Zaid, Utsman, Ali, termasuk Muhammad. Jarang kayak Indonesia Ali apa kesananya. Nah, itu ada 4 rentetan nama itu. Ali al Goji al, nah sampai 4 itu. Di ijazah sampai susah nulisnya. Akhirnya M-nya yang di depannya tidak ditulis Muhammad, M saja. Karena kepanjangan. Itu kebiasaan di kita gitu. Di Arab itu cuma satu kata, Zaid, udah. Cuma dia tahu Zaid siapa bapaknya, siapa kakeknya, tahu. Kita mah enggak, kadang-kadang kakek juga tidak tahu, atau uyut kita tidak tahu. Mereka itu sampai berapa ratus keturunan sampai atasnya hafal. Saya bin Anu terus gitu. Kita mah jarang. Ikhwatul iman, itu saja sudah hampir berapa? Oh, udah 40 menit, 45, 48 menit. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan, ada waktu 10 menit mungkin untuk pertanyaan. Silahkan. Boleh. Doa ini kalau seandainya kita mendoakan orang atau kita memberi uang atau memberi makan untuk orang atau istilahnya untuk doanya, tapi doa uang itu untuk yang sudah meninggal. Kita istilah kita kasih uang ini supaya yang meninggal ini, maksudnya doanya itu uangnya itu untuk orang yang meninggal itu. Sebenarnya saya contohnya kita pergi haji, tapi kita nggak melaksanakan, tapi kita menyuruh orang untuk yang sudah meninggal. Gitu. Apa itu doanya diterima untuk maksudnya sampai dengan orang yang sudah meninggal, gitu. Atau sebenarnya kasih makan atau ngasih uang. Doa yang diterima itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang dari kerabat sendiri. Bukan berarti orang lain tidak boleh berdoa. Boleh, silahkan. Tolong nanti di makom Ibrahim, pokoknya ketika sholat doakan saya di sini. Boleh. Karena yakin nanti kalau di Arafah jangan lupa ya, doakan yang di sini.
Boleh. Tapi doa yang ikhlas itu adalah doa dari kerabatnya. Contoh, umpamanya ketika ada yang meninggal, yang lain banyak, sebetulnya banyak, tapi karena dikasih setiap sholat itu, maka tertujunya kepada yang dikasihnya itu, ya. Tapi coba anaknya yang berdoa, pasti dengan sepenuh hati, bahkan mungkin akan sambil nangis. Doa itu, nah harus diperhatikan sepenuh. Bukan berarti tidak boleh minta doa. Nanti ya, kalau ibadah umroh di Hijr Ismail, di Makom Ibrahim, kemudian pokoknya kalau ketika di dekat Baitullah, doakan kami. Karena doa atau di Sofa, di Marwa, di situ kan silahkan apa saja, doakan kami, silahkan minta didoakan. Tapi juga jangan begini, yang ke sana boleh asal berapa bagian untuk saya, kan ongkosnya mahal, dihitung ongkos umroh ke sana berapa, 32 juta ya, namanya 30, ya setengahnya deh dari situ. Nah itu obral doa kalau begitu. Tapi kalau memohon nanti doakannya. Setelah datang ke sini, nih oleh-oleh, oh iya ya, terima kasih ya. Kalau pemberian biasa nggak jadi masalah. Tapi kalau nanti saya berikan ya, kalau kamu berdoa di sana, doa nggak? Ya doa dong di sana. Padahal nggak juga gitu. Nah itu seperti itu. Bukan berarti tidak boleh, silakan. Ada yang ke tempat ini, bawanya ke daerah ke Arafah, ke Muzdalifah, doakan ya saya di sini. Silakan. Apalagi kalau sekarang ya melalui WA ya. Sekarang lagi wukuf di Arafah, kita nge-WA. Yang wukuf baca WA, di sini nge-WA, sekarang biarkan saja itu lagi itu, jangan diganggu. Ngirim pesan. Nah di situ boleh kita memohon melalui orang lain, maksudnya itu wasilah di tempat, salah satunya tempat mustajab. Kan nanti belum dibahas juga tempat gitu ya. Tempat mustajab, kemudian doa-doa mustajab nanti di lain waktu dan kesempatan. Ini baru amanat pertama tuh dari Rasul kepada Sa'ad. Ya Pak ya? Boleh minta didoakan. Yang lainnya? Ada 5 menit lagi. Cukup Bu? Cukup ya? Cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah